Selamat malam pemirsa, pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih bergulir di Badan Legislatif DPR RI. Ada beberapa polemik dalam undang-undang tersebut, diantaranya adalah penunjukan langsung Gubernur Jakarta oleh Presiden dan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang nantinya akan dikomandani Wakil Presiden. Maka wajar saja jika muncul kecurigaan publik jika nantinya Undang-Undang DKJ ini sebagai bentuk baru cawe-cawe penguasa. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, pembusukan demokrasi lewat Dewan Aglomerasi. Bersama saya Vera Bahaswan. Pembusukan demokrasi lewat Dewan Aglomerasi. Bau-bau pembusukan demokrasi di negeri ini semakin tercium. Tentu ini bukan bau yang sedap, karena namanya juga kebusukan. Dalam sistem pemerintahan, pembusukan demokrasi itu menjadi lawan dari meritokrasi. Maka ketika yang dibangun ialah prinsip-prinsip anti-demokrasi dan di sisi lain spirit meritokrasi justru dipinggirkan, demokrasi di republik ini sesungguhnya sedang menuju awan gelap. Kegelapan masa depan demokrasi seperti itulah yang kini dikhawatirkan banyak orang setelah melihat serangkaian manuver elit penguasa yang tanpa sungkan dan malu membangun fondasi yang mengabaikan meritokrasi. Prinsip anti-meritokrasi yang semestinya sudah terkubur dalam-dalam. Sejak gerakan reformasi membenamkannya, kini malah dicoba untuk dibangkitkan lagi. Setelah tercium sangat jelas pada perhelatan Pilpres 2024, aroma pembusukan demokrasi kembali terasa di rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang akan dibahas para wakil rakyat di DPR. Ada potensi besar menabrak demokrasi dan meritokrasi apabila kita mencermati betul isi pasal 55 RUU DKJ yang mengamanatkan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi seusai Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Pokok masalahnya ialah delay bahwa Dewan Aglomerasi itu akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Disinilah letak potensi menabrak keahlian, mengangkangi prinsip-prinsip meritokrasi. Jika belait itu disetujui dan kemudian RUU DKJ disahkan menjadi undang-undang, sangat mungkin Wapres lah yang akan menjadi pemimpin sekaligus penanggung jawab Dewan Kawasan Aglomerasi. Wajar bila publik membaca sebagai sesuatu yang sudah dipersiapkan, sudah didesain dengan memberikan peran strategis kepada Wapres baru yang sesungguhnya. Kiranya benar belaka kecurigaan peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, yang menyebut bahwa posisi Dewan Aglomerasi itu hanya akal-akalan mengisi tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Wapres untuk ikut serta dalam urusan kepentingan daerah. Apalagi kalau pasal lain di RUU DKJ yang mengatur bahwa Gubernur Jakarta akan ditunjuk langsung oleh Presiden juga disetujui, makin tampaklah desain besar yang sedang dipersiapkan penguasa untuk mengontrol penuh wilayah calon mantan ibu kota itu. Dari perspektif lain, keterlibatan pusat melalui Wapres untuk ikut menggawangi kepentingan wilayah daerah juga bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Padahal prinsip-prinsip itu juga merupakan amanat reformasi yang selayaknya kita jaga bersama. Jadi, sesungguhnya tidak ada poin positif dari aturan yang ingin memaksakan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi hanya untuk memberikan peran kepada Wapres. Sudah melanggar prinsip otonomi dan desentralisasi. Bila itu dibiarkan, bakal semakin rusaklah tatanan demokrasi dan bernegara kita. Pembusukan demokrasi lewat Dewan Aglomerasi itulah yang akan kita bahas bersama dengan anggota Dewan Redaksi Abdul Qohar. Selamat malam Mas Qohar. Selamat malam Vera. Mas Qohar, kalau mencium aroma pembusukan demokrasi ini bukankah sebetulnya sudah tercium sejak penyelenggaraan Pilpres 2024? Pertanyaannya, mengapa aroma pembusukan ini terus berlanjut, seakan tidak ada yang bisa menghentikan, Mas Qohar? Ya, ini adalah domain dari nanti itu adalah parlemen.
Karena itu parlemen harus berbicara sangat kritis terhadap perkara ini. Karena apabila ini tidak dicegah, maka yang terjadi kemudian hak rakyat Jakarta, hak rakyat wilayah-wilayah di sekitar Jakarta untuk memilih pemimpinnya secara langsung akan diamputasi. Busuk dulu, setelah busuk ya akan diamputasi. Kenapa? Karena gubernurnya mau ditunjuk langsung. Sudah begitu, ketika gubernur sudah ditunjuk langsung, kewenangan untuk mengatur dalam Dewan Aglomerasi dikoordinator atau dipimpin oleh Wapres. Persoalannya adalah tugas pokok dan fungsi wakil presiden tidak seperti itu. Terlalu kecil bagi wakil presiden untuk mengurusi hal-hal seperti itu. Wakil presiden itu kedudukan, tugas, fungsinya adalah skala nasional. Dia sangat gamblang, dijelaskan di pasal 4, pasal 6, 7, 8, 9, Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi tertinggi kita, dan itu tidak diamandemen atau belum diamandemen setidak-tidaknya, itu mengatur bahwa wakil presiden itu bertugas mewakili presiden apabila presiden berhalangan. Menjalankan tugas-tugas yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menggantikan presiden apabila presiden juga berhalangan. Jadi tugas-tugas yang bersifat kenegaraan sangat luas, skalanya sangat luas, itu tidak boleh dikerdilkan atau dikecilkan menjadi tugas-tugas menjadi pemimpin wilayah aglomerasi. Itu namanya pengerdilan. Sebetulnya pengerdilan. Kalau undang-undang ini disetujui, maka Wapres yang akan datang, siapapun yang terpilih, itu akan dikerdilkan fungsinya. Dan itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 yang sudah mengatur tugas pokok dan fungsinya seorang wakil presiden. Jadi sebetulnya apa motivasinya untuk menggolkan DKJ ini? Ya mungkin beberapa dugaan akan banyak kita bisa apungkan kepada masyarakat. Ya barangkali untuk menguasai Jakarta, untuk memudahkan meraih kekuasaan di Jakarta tanpa harus bersusah payah melalui sebuah ajang kontestasi yang barangkali mungkin juga akan melelahkan dan butuh biaya. Nah, hakikat dari demokrasi itu adalah apabila rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang menentukan. Nah, kalau pemimpinnya ditunjuk, lalu kemudian hasil penunjukan itu dia harus bertanggung jawab bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang memang bukan memiliki tupoksi di bidang itu, maka sistem ketatanegaraan kita itu akan sangat salah kaprah. Selain salah kaprah, ya terjadi sesat. Kesesatan berpikir, kesesatan dalam bertindak pula. Itu yang akan terjadi apabila RUU ini tidak dicegah. RUU ini harus betul-betul dipelototi, harus betul-betul dilihat oleh parlemen bahwa banyak sekali celah yang apabila dibiarkan maka akan terjadi pembusukan demokrasi. Artinya dengan kata lain bahwa ini adalah upaya untuk memberikan peran wakil presiden yang terpilih nanti, Mas Kohar? Ya bisa jadi dibaca seperti itu. Dan itu adalah peran yang mestinya tidak dimainkan oleh wakil presiden. Seperti saya katakan tadi, itu bisa jadi malah mengerdilkan peran-peran wakil presiden yang mestinya dia sudah memerankan tugas-tugas yang sifatnya skalanya nasional menjadi dikecilkan menjadi urusan-urusan yang sangat teknis di regional. Itu pengerdilan itu namanya. Dan itu tidak boleh. Pengerdilan seperti itu menyalahi bukan hanya undang-undang tapi undang-undang dasar. Jadi cara pandangnya justru bukan menangkap bahwa daerah khusus Jakarta ini lebih bergengsi, lebih menarik ketimbang urusan nasional yang sebetulnya bisa saja Wapres sekarang pun kita lihat seperti tidak banyak diberikan peran. Ya memang di dalam sistem presidensial, sistem presidensial itu Wapres mau tidak mau memang perannya juga seperti itu. Bahwa di beberapa negara dia sebagai ban serep, tapi di kita itu bukan sekadar ban serep. Tapi dia juga punya tugas-tugas yang dilimpahkan oleh presiden. Kalau presidennya mau melimpahkan. Ya, dan itu wajar saja, biasa saja. Misalnya dia mengurusi bidang kesejahteraan rakyat. Bidang kesejahteraan rakyat itu secara luas. Dari mana? Dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya wilayah aglomerasi. Kalau dia diberi tugas sebagai pemimpin di wilayah aglomerasi, itu artinya ruangnya menjadi semakin sempit. Ibarat pakaian, dia dikasih jas yang sempit. Jas yang sudah sebetulnya pas dibuat,
dan sudah ada aturannya, sudah ada ukurannya, lalu disempitkan sehingga ya just kalau sempit kemudian dipakai ya akan sobek-sobek. Oke. Apakah kekhawatiran bahwa Wapres itu akan dikerdilkan justru muncul dari Wapres yang sekarang misalnya tidak banyak diberikan peran? Enggak, ini bukan persoalan Wapres sekarang kemudian setelah itu membuat aturan-aturan yang kemudian diubah, tidak seperti itu. Kita punya dinamika kewapresan yang tugas-tugas itu memang melekat. Dulu ketika Bung Hatta dia punya fungsi tugas-tugas tertentu. Lalu ketika era Orde Baru Wapres tidak lebih dari sekadar ban serep. Lalu ketika Jusuf Kalla menjadi wapresnya SBY, Jusuf Kalla punya kinerja yang lebih dominan ketimbang wapres-wapres sebelumnya. Maka kan ada olok-olok RI 1,5 gitu, bukan RI 2. Nah, lalu setelah itu kembali lagi kepada posisi seperti mewakili. Nah, juga seperti yang sekarang, seperti mewakili. Jadi memang fungsi-fungsi itu bisa kita baca secara lengkap di Undang-Undang Dasar 45, di pasal 4, di pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9. Itu mengatur kedudukan Wapres bagaimana, fungsi Wapres itu seperti apa, dan harus berkiprah secara apa, bagaimana. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ikuti saja itu. Bagaimana kalau memang ini disiapkan untuk memberikan peran dan kiprah wakil presiden nanti agar ada keberpanjangan gitu ya, keberpanjangan di Pilpres 2029. Keberlanjutan. Ya, itu penilaian seperti itu kan perspektif. Buktinya kan belum bisa kita lihat saat ini. Perspektif itu bisa dipandang, sudut pandangnya dari mana saja. Bisa kita nilai dari apa saja dan bagaimana saja. Tetapi yang pasti untuk konteks saat ini tidak pas memberikan posisi Dewan Aglomerasi, memimpin Dewan Aglomerasi kepada Wapres, siapapun Wapresnya. Kita tidak melihat orang per orang, tetapi siapapun yang menjadi Wapres, itu tupoksinya bukan seperti itu. Kembalilah kepada undang-undang, jangan melanggar undang-undang dasar. Kalau sampai melanggar undang-undang dasar, maka pejabat negara itu dimintai pertanggungjawaban loh. Sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang selurus-lurusnya, setegak-tegaknya, bukan bengkok, bukan zigzag gitu loh. Jadi ketika lurus ya lurus. Kalau memang tidak ditemukan fungsi seperti itu ya jangan diada-adakan, kira-kira begitu. Kemudian apakah setuju Mas Kohar bahwa ini adalah akal-akalan baru dari cawe-cawe penguasa? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati, yaitu Gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur. Kita lanjutkan diskusi, Mas Kohar. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa Gubernur DKJ yang awalnya rencananya dipilih oleh Presiden karena ditentang oleh publik, kemudian ada trik mengecoh, yaitu dipilih 2 nama dari DPR, kemudian diserahkan kepada Presiden yang akan menentukan. Apakah setuju bahwa ini adalah akal-akalan baru cawe-cawe penguasa? Ya, ini bukan saja akal-akalan, ini adalah upaya mengamputasi demokrasi. Karena kita sudah sepakat demokrasi yang kita lakukan adalah memilih langsung kepala daerah. Kepala daerah itu siapa? Ya gubernur, kemudian bupati, wali kota. Semuanya dipilih secara langsung, termasuk presiden tentu saja. Juga anggota legislatif. Nah, kalau suatu tatanan demokratis yang sudah kita lalui beberapa pemilu ini kemudian diubah
dengan alasan bahwa Jakarta sudah bukan ibu kota lagi sehingga harus diberi treatment khusus, maka dia akan menabrak lagi undang-undang yang lain. Apa itu? Undang-undang soal otonomi daerah. Undang-undang soal otonomi daerah itu konsep utamanya adalah desentralisasi. Desentralisasi itu memberikan amanat kepada para pengatur lokal ini untuk memiliki kewenangan yang lebih. Nah, kalau kemudian desentralisasi ini ditarik lagi menjadi domain, menjadi yang dimiliki oleh Wapres, itu namanya kembali ke sentralisasi. Nah, kembali ke sentralisasi itu berarti apa? Menabrak undang-undang. Sudahlah, prinsip-prinsip yang sudah dijaga selama ini, yang sudah dijalankan secara baik, bahwa presiden, gubernur dipilih langsung oleh rakyat, itu jangan diamputasi haknya. Diganti dengan dipilih oleh DPR lalu diserahkan presiden yang menentukan. Bukan dengan seperti itu kita ini. Cara mainnya bukan seperti itu. Aturan kita sudah menyatakan gubernur itu dipilih secara langsung oleh rakyat di wilayah itu. Gubernur Jakarta, apapun nama daerah Jakarta, kalau dia tidak menjadi ibu kota ya berarti daerah khusus Jakarta. Ya pilihlah dia dengan cara yang demokratis, yaitu melalui sebuah proses election. Oke, tapi kan pertanyaan begini, bagaimana kalau memang ini sudah disiapkan by design oleh penguasa, apa bisa untuk diganggu lagi sehingga tidak bisa disahkan? Ya, kita masih berprasangka baik, bahwa kita masih berprasangka baik bahwa ini adalah aturan main yang didasarkan oleh berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Tetapi prasangka baik saja tidak cukup. Prasangka baik itu harus ditunjukkan dengan fakta-fakta. Mengapa bahwa ini semata-mata adalah argumentasinya apa. Dan berdasarkan argumentasi yang sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri misalnya, dan seterusnya, itu utamanya adalah kalau ini diatur oleh Menko, itu akan mengalami kesulitan. Loh, sesuatu yang belum dijalankan kok sudah bisa menyimpulkan bahwa ini akan kesulitan. Maka ini akan menjadi keganjilan. Segala sesuatu yang yang ganjil, yang tidak normal, itu akan memantik prasangka. Nah, salah satu prasangkanya adalah itu tadi, prasangka bahwa ini adalah upaya by design. Tetapi cobalah kita lepaskan dulu prasangka. Kita pakai saja argumentasi yang logis, argumentasi yang berbasiskan aturan yang sudah ada, baik itu undang-undang maupun undang-undang dasar. Kalau semua aturan yang berbasiskan undang-undang itu kita taati atau kita lihat, kita item per itemnya kita detilkan, akan ketahuan bahwa apakah ini sebetulnya by design atau ini murni karena kebijakan yang memang sebetulnya masih mentah tapi dipaksakan untuk segera matang. Jika memang dipaksakan untuk segera matang gitu ya dan disahkan ya RUU DKJ, akan segelap apa sebetulnya demokrasi kita ke depan? Tapi dijawab nanti, Mas Kohar, usai jeda. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Ini adalah hasil polling yang dilakukan di akun sosial media Metro TV. Apakah pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta akan melanggar prinsip otonomi? Yang menjawab ya sebanyak 93% dan yang menjawab tidak sebanyak 7%. Artinya mayoritas ini mengatakan bahwa kawasan aglomerasi Jakarta akan melanggar prinsip otonomi. Mas Kohar, komentarnya? Ya, yang ini ada 87%. Nah, artinya ini kemudian dari akun X ya, dengan pertanyaan yang sama, tapi ada sedikit berbeda jumlahnya. Mayoritas menjawab ya 87% dan yang tidak 13%. Tanggapannya Mas Kohar? Ya, ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat tahu bahwa ini tidak masuk akal, ini tidak rasional untuk dipaksakan menjadi sebuah aturan. Jadi prinsip dasar yang harus kita pegang pertama bahwa proses demokrasi harus berlanjut. Proses demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah.
tidak hanya dengan keringat, tetapi air mata dan juga darah bahkan, itu harus diperjuangkan, diikhtiarkan untuk tetap tegak. Nah, salah satu bentuk yang tegak itu adalah prinsip-prinsip dasar dari proses-proses demokrasi yang selama ini sudah dijalankan, ya jalankan terus. Sempurnakan dengan perbaikan-perbaikan, dengan peningkatan kualitas-kualitas. Jangan malah dipukul mundur dengan cara misalnya gubernur ditunjuk langsung, wakil presiden kemudian di-grounded, Tapi diterdilkan gitu. ancamannya akan segelap apa sebetulnya masa depan demokrasi kita kalau memang RUU DKJ ini dipaksakan? Ya, kita tidak tahu akan segelap apa, tetapi setidak-tidaknya bahwa ini adalah pukulan yang sangat telak terhadap demokrasi. Karena ada situasi yang karut-marut. Kenapa? Karena aturan ketatanegaraan kita ditabrak. Aturan ketatanegaraan kita menjadi tidak sinkron antara satu dan yang lainnya. Aturan ketatanegaraan kita dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah diatur, itu dengan seenaknya bisa diutak-atik. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Dan awan gelap itu seperti itu ya bisa jadi menjadi betul-betul sangat gelap. Kalau ini tidak dicegah. Karena itu harus ada ikhtiar. Dewan atau parlemen itu harus jelas dan tegas, firm, bahwa rancangan undang-undang dengan pasal-pasal yang seperti itu harus ditolak. Oke. Selain parlemen, publik sendiri bisa apa? Ya, publik bisa mengawasi jalannya persidangan-persidangan nanti di parlemen. Jangan sampai anggota parlemen yang tadinya sudah menyatakan menolak aturan-aturan ini kemudian masuk angin, lalu tiba-tiba melipir gitu, kalau bahasa Jawanya melipir itu mundur pelan-pelan, lalu kemudian tiba-tiba berubah untuk menjadi menyetujui draft-draft yang semacam ini. Dan inilah yang tidak boleh terjadi, karena bagaimanapun apapun namanya, yang apakah dia daerah khusus atau daerah apa, yang paling prinsip, yang paling penting adalah hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka tidak boleh dikebiri dan tidak boleh diamputasi. Proses-proses pengaturan, pertanggungjawaban itu juga kalau dia dipilih langsung, ya bertanggung jawab terhadap rakyat yang memilihnya, bukan kepada wakil presiden, apalagi pada presiden. Jangan sampai RUU DKJ ini betul-betul menjadi lonceng kematian demokrasi kita begitu ya. Terima kasih Mas Kohar sudah diskusinya di editorial malam hari ini, dan pemirsa, saya Vera Bahason pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.